Halo, perkenalkan nama saya Koridiana, mahasiswa dari Universitas Pancasila, jurusan Teknik Industri. Nah, balik lagi nih di video aku. Dan pada video ini, kita akan membahas tentang business analysis versus data analysis. Business analysis versus data analysis. Apa sih bedanya dari kedua pekerjaan tersebut? Cukup menarik ya untuk kita bahas. Nah, next, business analysis ini pada video ini saya bawakan ini bersumber dari google.com. Mungkin kalian akan bertanya-tanya, apa sih business analysis dan tugas dari business analysis, serta apa aja nih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang business analysis. Nah, business analysis ini merupakan seseorang yang bertugas membantu sebuah bisnis menganalisis proses, sistem, produk, dan layanan perusahaan untuk kemudian ditingkatkan dan membuat keputusan yang menguntungkan bagi bisnis berdasarkan analisis data. Dari hasil analisis data yang dilakukan, nantinya bisnis analisis akan memberikan rekomendasi sistem untuk efisiensi kegiatan operasional perusahaan dan juga membantu bisnis mendokumentasikan proses bisnis dengan menilai model bisnis dan integrasinya dengan teknologi. Tugas seseorang business analysis. Yang pertama, menganalisis dan mengevaluasi proses yang dimiliki perusahaan saat ini dan mengidentifikasi area perbaikan. Meninjau proses bisnis terkini dan kemajuan teknologi untuk membuat sistem yang lebih modern. Menggunakan SQL dan Microsoft Excel untuk menganalisis kumpulan data. Perencanaan struktur bisnis perusahaan, menyusun bagan tabel dan elemen visualisasi data lainnya, membuat model keuangan untuk mendukung kebutuhan bisnis, memahami strategi, persyaratan, dan tujuan bisnis, membuat perkiraan, perencanaan, melakukan analisis varians, dan analisis keuangan. Yang dibutuhkan dari seorang bisnis analisis yaitu analytical skills, di mana analytical skills ini adalah kemampuan untuk mengamati dan menganalisis informasi atau data yang ada untuk dikembangkan menjadi sebuah ide atau solusi. Kamu harus terbiasa menganalisis apapun berdasarkan data, karena rekomendasi atau masukan yang diberikan harus berdasarkan data yang akurat. Yang kedua, komunikasi yang baik. Seorang bisnis analis akan bekerja sama dengan tim yang lain. Misalnya dengan tim produk, tim marketing, tim sales, tim IT, dan lainnya.
Gak hanya itu, kamu juga akan sering berkomunikasi dengan pemangku kepentingan lainnya yang ada di perusahaan. Yang ketiga, riset. Nah, riset bisnis ini memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan yang bijaksana terkait hal-hal yang berkaitan dengan bisnis. Dengan riset juga, perusahaan bisa memahami kebutuhan pengguna, peluang bisnis, tren pasar, ancaman kompetitor, dan lainnya. Saat ini, riset bisa dilakukan di depan laptop, komputer, dengan masing-masing dan adanya koneksi internet. Yang kamu perlukan adalah skill googling yang mumpuni. Selanjutnya yang keempat, yaitu problem solving, di mana kemampuan untuk memecahkan masalah dan menemukan solusi terbaik untuk masalah tersebut. Seorang bisnis analis menggunakan kombinasi pikiran logis, analitik, dan data statistik untuk memecahkan masalah dan memberikan solusi untuk bisnis. Yang kelima, ada visualisasi data. Selain mengolah data, kamu juga harus bisa memvisualisasikan data dengan baik agar data tersebut bisa dipahami oleh semua orang yang terkait. Tools visualisasi data yang paling umum digunakan adalah Power BI atau Table AU. Yang keenam, ada dokumentasi dan membuat laporan. Bisnis analisis nggak hanya mendokumentasikan kebutuhan klien atau pengguna, tapi juga setiap proses atau progres dan perubahan yang terjadi dalam sebuah proyek. Dokumentasi ini dilakukan untuk keperluan pemeliharaan dan menjadi referensi untuk proyek di masa mendatang. Selain itu, seseorang bisnis analis juga harus bisa membuat laporan bisnis. Yang ketujuh, database dan SQL. Karena semua keputusan, rekomendasi, atau strategi ini disusun berdasarkan data, maka kamu perlu memahami dasar basis data atau database. Karena database menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam bisnis, misalnya data pelanggan, data transaksi, dan data lainnya. SQL adalah bahasa yang digunakan untuk mengambil informasi dari database. Selanjutnya, data analisis. Apa sih data analisis? Nah, data analisis merupakan seseorang yang bertanggung jawab untuk melakukan analisis dan riset data atau data analytics dengan menggunakan tools tertentu. Di dunia bisnis, data analis melakukan riset untuk kepentingan marketing atau pengembangan produk, di mana mereka melihat aktivitas target pasar di internet. Bisa dari apa yang sering mereka lihat, atau dicari di mesin pencarian dan media sosial. Seorang data analis sekarang ini sangat dibutuhkan di dunia bisnis, karena perilaku, selera, dan tren yang dekat dengan target pasar sangat cepat mengalami perubahan. Dibanding dengan riset manual yang sangat membutuhkan waktu yang lama karena harus membuat dan mengumpulkan kuesioner ke responden. Proses data analitik ini lebih menghemat waktu dengan data yang lebih akurat. Bukan cuma di dunia bisnis, orang data analis yang tertarik dan passionate di dunia akademis dan penelitian, kemampuan analisis data ini sangat mempermudah dalam melakukan riset dengan data yang padat, akurat, waktu yang efisien. Ditambah lagi peneliti dan dosen dengan skill ini berpeluang besar untuk mendapatkan proyek riset dengan pihak yang cuan banget. Nah, lanjutnya kita lanjutkan untuk yang data analysis. Nah, data analysis ini tugasnya adalah mengekstrak data primer dan sekunder ke berbagai tools, mengembangkan dan memelihara database, mengumpulkan data yang berkualitas dalam tim, membuat laporan hasil analisis data,
melakukan analisis data berdasarkan tren yang dapat memberi pengaruh besar untuk perusahaan maupun klien. Nah, data analis itu sendiri mengoperasikan Microsoft Excel yang secara umum wajib dikuasai oleh para data analis. Karena data berupa angka yang dapat diolah secara sederhana dan kesimpulannya dapat terjawab dengan hanya menggunakan berbagai rumus. Selanjutnya, menguasai bahasa pemrograman. Nah, kalau kamu bercita-cita menjadi data analis, hard skill ini jangan sampai kamu lewatkan, seperti bahasa pemrograman. Biasanya data analis ini menggunakan R atau Python untuk menganalisis kumpulan data yang besar. Selanjutnya, mengoperasikan SQL. SQL merupakan database yang menyimpan banyak data untuk diolah ke dalam bentuk informasi. SQL menjadi software yang biasa digunakan oleh data analis karena proses analisa datanya lebih cepat dibanding menggunakan Microsoft Excel yang dapat menampung jumlah dan kapasitas data yang lebih besar. Selanjutnya, visualisasi data yang akan dilakukan oleh seorang data analis setelah mengumpulkan, menyusun, dan analisis data. Selanjutnya ada machine learning, di mana hasil pencarian di internet pastinya menyesuaikan dengan algoritmanya. Algoritma mesin pencarian dan setiap media sosial tentunya berbeda, yang mampu mempengaruhi keputusan pengguna internet untuk mencari, melakukan review, sampai keputusan pembelian. Selanjutnya ada statistika, yang digunakan untuk menginterpretasikan butuh kemampuan statistika agar informasi dapat dipahami dan relevan sesuai dengan masalah perusahaan atau klien. Selanjutnya ada data warehouse, di mana tanggung jawab kamu sebagai data analis untuk memantau dan memastikan data tersimpan dengan aman. Untuk melakukan hal tersebut, kemampuan data warehousing ini harus kamu punya. Dan yang terakhir, kemampuan riset dan analisis yang tajam untuk menganalisa dan mencari tahu solusi dari berbagai masalah. Tentunya data analisis harus melakukan riset. Riset ini bertujuan untuk digunakan dalam analisis data yang sedang mengalami masalah. Dari pemaparan yang sudah dijelaskan mengenai perbedaan antara bisnis analis dan data analis, pekerjaan manakah sih yang membuat atau kalian tertarik? Pengalaman saya, keduanya sangat sulit karena berhubungan dengan statistika yang menurut saya cukuplah rumit. Mungkin kalian yang tertarik dengan hal-hal seperti itu bisa mengambil salah satu dari pekerjaan tersebut. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton dari awal sampai akhir. Semoga pemaparan yang aku sampaikan bermanfaat untuk kalian dan menambah wawasan baru. Sampai jumpa di video berikutnya. See you in the next video.